Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Jadi ceritanya di mobil ini banyak kali kerjaan. Ada banyak yang perlu diselesaikan di mobil ini. Elektrik, mesin, dan beberapa yang perlu diselesaikan. Di hari pertama kami kerjakan itu udah lumayan banyak ya. Udah lumayan banyak kekacauan. Cover box segala macam. Jadi kuncinya ini udah los bagian dalamnya karena baterainya nggak kami pasang, jadi nggak bisa kebuka. Ini mau cuma sekedar buka pintu, kami letakkan aja dulu baterainya sebentar biar bisa dibuka. Jadi pintunya udah kebuka. Kami mau pasang head unit, pasang cruise control, pasang apa lagi ya, tombol di setir, habis itu pasang fog lamp. Ini sebelumnya di versi yang non fog lamp. Ini sebelumnya yang cuma ada di fog lamp belakang, dan ini kami mau pasang ngambil sinyal dari sini. Jadi nanti waktu ditekan ini itu hidup semua. Sama di bagian mesin ini idlenya agak ngaco. Jadi kemungkinan ada beberapa hari nanti kami selesaikan mobil ini. Ini dah kami kacaukan semuanya. Dan karena kemarin sempat diponis masalah di pompa bensin, jadi pompa bensinnya juga udah sempat kami bongkar. Pompa bensinnya kemarin dah kami lihat, pompa bensinnya rupanya masih ori dan masih bagus. Nggak tahu kenapa diponis pompa bensin. Mungkin mereka punya pressure tester, tapi katanya nggak ada dicek, cuma difonis aja pompa bensin. Jadi pemiliknya tuh takut kalau memang benar pompa bensinnya ini udah ditukar pakai punya mobil apa gitu, makanya minta tolong dicek. Dan udah kami cek, rupanya pompa bensinnya masih standar. Tapi karena pompa bensin ini udah dibongkar, jadi saya minta untuk karetnya itu wajib ganti. Jadi untuk antisipasi supaya jangan bocor kan. Jadi kalau udah dibongkar, karet sealnya itu karena ada dijual, jadi karetnya itu harus diganti. Untuk kabel kamera mundur udah kepasang. Ini sekarang mau ngapain ya? Kayaknya kami beresin di belakang dulu. Cuma di belakang ada kendala itu. Lampu yang ini itu penguncinya rusak, jadi harus kami benerin dulu di lampu ini. Sama di bagian tailgate-nya ini. Di bagian tailgate-nya ini ada beberapa dudukan bautnya yang kayak retak-retak mau rusak gitu. Jadi harus diberesin juga detail-detail kecilnya. Rencananya mau kami beresin dari belakang dulu. Di dalam kabin udah beres semua, sambil nunggu barang yang di bagian mesin baru kami eksekusi yang di bagian mesin. Unit sebelumnya masih ori, tapi bukan yang varian bisnis ya, yang varian profesional. Kalau yang varian bisnis mungkin harga jualnya agak lumayan. Ini dia penguncinya di bagian sini. Penguncinya patah nih, jadi harus diolah dulu supaya bisa diikat. Karena sebelumnya ini ada, kita lihat bekas aliran air masuk ke dalam. Walaupun sedikit ya, karena cuma sekedar hujan, dia kan nggak continue di situ tetesannya, makanya yang masuk itu pasti dikit. Cuma kalau pas hujan terlalu lebat pasti masuk juga ke dalam karena bocor. Di bagian mesin kita lihat walaupun jorok, tapi belum ada modifikasi yang aneh-aneh. Jadi di bagian kabel-kabelnya ini masih original. Untuk kondisi mobil yang kayak gini kami lumayan suka lah ya, daripada kondisinya udah ditambah kabel-kabel nggak jelas modifikasinya. Kalau yang original gini kayaknya lebih gampang ya. Di bagian sini juga bekas sudah diperbaiki nih, memang betul-betul kering, walaupun ada nampak bekas lem-leman di bagian packingnya. Jadi ini ceritanya mobilnya idle-nya ini nggak enak, dia ketinggian tapi kayak ada getarannya sesekali, dan pokoknya kerasa lah dari dalam kabin. Jadi ini kami rencana mau beresin ini, sekalian mau ganti selang-selangnya yang kira-kira udah tua, sekalian cuci di bagian intake ini.
Habis itu pemiliknya juga minta bantu buat ganti semua bohlam-bohlamnya. Jadi walaupun belum putus, bohlamnya diganti aja supaya lebih terang, karena bola lampu ini dia sebelum putus dia redup dulu. Jadi biar lebih terang nih kami mau ganti bolanya yang baru. Kalau di mobil kami kan di bagian sini nih bersih nih, karena bisa dibilang debu pun minim masuk, debu air hujan juga minim masuk. Cuma nggak tahu kenapa ini kok kotor ya, mungkin karena nggak pernah dibersihin atau yang punyanya nggak berani ngebersihinnya, karena ini ada ecu ya kan. Itu di bagian ABS nya ini juga kayak kelihatan kotor-kotor berdebu. Ini minyak remnya juga kelihatan kotor berdebu, walaupun belum ada modifikasi di bagian elektriknya sendiri, jadi memang masih full standar. Jadi mudah-mudahan mobilnya nanti bisa sehat walafiat, sekalian dalamnya itu juga jadi lebih ganteng. Jadi mobil ini BMW M46 N42 yang KM-nya itu masih rendah lah, bisa dibilang 70 ribuan. Tapi penyakit di mesinnya udah lumayan terasa. Yang punyanya juga udah ada ganti cooler, udah ganti seal-seal di bagian sini, udah pernah diberesin. Tapi pas kebocoran di sini, diganti di bagian seal-sealnya, alternator belum sempat diperhatikan. Jadi karena sempat ada bocor di sini, otomatis banyak enggaknya itu ada yang netes di bagian alternator atau terkontaminasi. Jadi rencananya kami bongkar intake sekalian beresin juga di alternatornya sebelum kejadian kebakar, karena lumayan sering curhatan dari pemilik N42 yang alternatornya ini kebakar, yang asal mulanya itu karena kebocoran di bagian cooler si mesin atau di bagian housing filter. Oke, sekian videonya. Untuk update terus tentang BMW N42 ini, kalian bisa follow Instagram Otomotif Net atau kalian subscribe di channel YouTube Otomotif Net. Terima kasih.